pemerintahan. Dan Desa Wetu ini menjadi tempat penelitian kita hari ini. Penasaran dengan perjalanan kita? Jangan lupa stay tune. Nah guys, kita sudah sampai di Desa Waituo. Desa Waituo adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Desa yang memiliki wilayah yang cukup luas dengan mata pencaharian warganya sebagian besar sebagai petani dan peternak. Dan kantor desanya sendiri berpusat di pedalaman 2 km dari Jalan Poros Sengkang Atapangi. Nanti kita akan langsung menuju di kantor desanya untuk berbincang-bincang langsung dengan Bapak Kepala Desanya. Yuk, langsung saja kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asriani dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Andi Nurjana. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak narasumber kita. Nama saya Andi Muhammad Amin SC, Pemerintah Kepala Desa Waituo, Kecamatan Tanah Sitolo, Kabupaten Wajo. Dan berterima kasih kepada anak-anak kami dari Universitas Pandai Makalatung Sengkang atas adanya penelitian yang ditempatkan di Desa Waituo. Nah, baiklah, langsung saja kita akan memulai perbincangan kita dengan Bapak Kepala Desa Waituo. Perkenalkan Bung, kami mahasiswa dari Universitas Pandai Makalatung, program studi administrasi publik. Di sini kami sedang melakukan penelitian terkait proses pengimplementasian kebijakan di berbagai sektor pemerintahan. Kami rasa Bapak Andi Muhammad Amin SC ini adalah narasumber yang tepat untuk penelitian kami. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Ya, bersedia. Baik Pak, terima kasih. Di sini nanti kami akan menanyakan beberapa hal, tapi sebelum itu, kalau boleh kami tahu sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Waituo ini, Pak? Kami menjabat pada tahun 2017 sampai 2021 ini, tapi masa periode 2017-2023, jadi ini sudah berjalan 4 tahun. Baik Pak, jadi perubahan-perubahan apa saja yang sudah terjadi dari kepemerintahan sebelumnya ke kepemerintahan Bapak yang sekarang ini? Alhamdulillah, masalah perubahan tentang struktur pemerintahan, baik dalam hal ini dalam pemerintahan dusun, struktur pemerintahan desa, selainnya kami sebagai pemerintah desa tidak akan merubah struktur-struktur itu, tetapi kalau yang sudah terpasang kemarin menjadi salah satu contoh menjadi kepala dusun, beliau yang ingin untuk mengundurkan diri menjadi pemerintahan dusun, itu yang kami rubah dengan proses, bukan hanya kemauan pemerintah desa. Itu adalah kemauan masyarakat yang membuat satu seperti contoh dengan pemilihan desa. Pemerintahan dusun kemarin ini di Desa Waituo betul-betul dipilih oleh masyarakat. Begitu juga dengan dari aparat-aparat desa lainnya seperti
misalnya sekretaris desa, itu kan bukan pemerintah desa yang menunjuknya. Memang ada proses untuk dia melalui misalnya ujiannya, dan itu hasil ujian itu mendaftar misalnya 6-3 orang. Ada ujiannya. Yang menguji ini adalah pemerintahan kecamatan. Kita hanya desa mengusulkan saja bahwa ini yang layak untuk diberikan ujian oleh pemerintahan kecamatan. Alhamdulillah pemerintahan di Desa Wetuo, karena kita harus melaksanakan upaya pelayanan yang maksimal ke masyarakat, memang harus seperti itu, harus memperbaiki semua struktur, terutama pada struktur pemerintahan desa. Jadi seperti itu ya Pak. Yeah. Jadi dalam pemerintahan Bapak di Desa Wetuo ini, apa sebenarnya visi misi dari pemerintahan desa ini? Dalam artian apa sebenarnya yang ingin dicapai dan bagaimana langkah-langkah pemerintahan desa ini untuk mencapainya? Visi misi kami sedikit ada kesamaan dengan visi misi Bapak Bupati, menjadikan Desa Wetuo ini menjadi pemerintahan yang amanah, mensejahterakan desa, mensejahterakan masyarakat desa. Baik Pak, jadi ada beberapa personil sumber daya manusia dalam pemerintahan Desa Wetuo ini Pak? Kalau personil, struktur pemerintahan desa itu mulai dari pemerintahan kepala dusun. Kalau kita kepala desa, ada sekretaris desa, itu ada 7 jumlah, yang dengan 2 dusun yang ada di Desa Wetuo, dusun Wetuo dengan dusun Cirowali. Oh iya Pak, jadi apakah jumlah personil dapat mempengaruhi keefektifan dalam bekerja Pak? Pengaruhi, karena ini sebagai ujung tombak pemerintahan desa. Biar bagaimana cara pemerintahan desa untuk mengkaji semua apa program-program dan apa pelaksanaan visi misi kedepannya ini. Kalau memang struktur pemerintahan desa dengan aparat desa yang tidak berfungsi, sangat susah untuk kita melaksanakan bagaimana untuk keberhasilan tentang visi misi pemerintahan desa itu tadi. Oh iya Pak, jadi Pak, selanjutnya jika kita berbicara tentang kebijakan Pak, tentunya kita tidak bisa terlepas dari yang namanya kebijakan. Jadi bagaimana contoh-contoh kebijakan yang sudah pernah diambil dari pemerintahan desa ini Pak? Salah satu contoh kebijakan dari pemerintahan desa dan bekerja sama dengan aparat desa. Aparat desa yang tadi Asa sebut, yang 7 orang ini yang sangat berkompeten di desa, sangat bekerja di desa. Itu salah satu metode yang kita bikin adalah, pertama dulu bagaimana pengelolaan keuangan desa ini sehingga bisa betul-betul normal. Karena pemerintahan desa sekarang ini kita sudah tahu bahwa betul-betul pengelolaan dana desa itu sudah luar biasa. Dengan adanya dana desa, dengan adanya ADD desa, alokasi dana desa, itu sangat luar biasa. Seperti kita di Desa Wetuo ini, dana desa kurang lebih dari 1,2 miliar. 1,2 miliar. ADD menghampiri 600 juta. Jadi terus yang sangat sulit untuk membuat satu kebijakan, bagaimana caranya kita memunculkan pendapatan asli desa. Seperti kita di Desa Wetuo ini membuat satu destinasi wisata.
membuat satu destinasi wisata itu belum mempunyai bantuan dari pemerintah kabupaten. Dengan melaksanakan tadi yang saya bilang tadi sesuai dengan visi misi Bapak Bupati, yang kedua itu adalah pertanian terpadunya. Pertanian terpadu ini kami akan programkan di desa. Pertanian terpadu berbasis agrowisata. Itulah yang berjalan di Desa Weto sekarang. Dengan menggali satu potensi desa, yang kita gali dengan menggunakan biaya pendapatan asli desa. Menurut kami salah satu kebijakan yang sangat luar biasa. Jadi Pak, metode yang Bapak gunakan bisa disimpulkan bahwa metodenya itu menggunakan pengamatan langsung, Pak? Metode yang kami bisa simpulkan bahwa itu adalah pengamatan langsung dari masyarakat, dari inisiatif pemerintah desa yang pertama, kedua duduk bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat, kerjasama yang harus kita bangun, yang kita bangun ini sehingga adanya proses sebuah pertanian terpadu berbasis agrowisata. Itu yang berjalan sekarang di Desa Weto. Baik Pak, jika kebijakan sudah ditetapkan, bagaimana sendiri proses pengimplementasian di kebijakan itu di Desa Weto ini, Pak? Proses pengimplementasinya berjalan mulai dari tahun 2020 sampai dengan saat ini. Alhamdulillah kita sudah mengimplementasikan di situ adanya penanaman tanaman buah kemarin, karena ini arahnya ke pertanian terpadu berbasis agrowisata. Hanya ke itu yang pertama, kita harus menggali potensinya. Potensinya ini adalah ada sumber mata air yang besar, dalam lokasi itu. Nah, kita sudah tahu kemarin ini bahwa Desa Weto ini adalah kampung kering, terutama yang ada di Jalan Poros ini, Jalan Poros provinsi. Tetapi alhamdulillah muncullah sebuah destinasi dengan inovasi pemerintahan desa bekerja sama dengan RT. Itu sudah kita manfaatkan. Yang pertama cekdamnya ini kita proses, ini yang dikelola oleh Bundes. Kita melaksanakan kompanisasi ke masyarakat dengan sistem presentasi. Misalnya masyarakat mendapatkan 10 karung, 20%-nya itu berarti kalau 10 karung keluar 2 karung. Itu yang dikelola oleh Bundes. Terus ada pembangunan vilanya, terus penanaman kelengkeng dengan pepaya California. Itu alhamdulillah kelengkeng sudah buah. Terus pepaya California ini nanti dikelola juga oleh Bundes. Karena itu sekarang tahun 2021 tentang adanya COVID-19 ini, kita diwajibkan untuk membuat padat karya tunai. Artinya pada karya tunai ini pemerintah tidak mengatakan ini, langsung mengatakan ini ada uang, kau bagi-bagikan ke masyarakat. Tidak seperti itu. Kita harus ada proses penanaman padat karya tunai. Kami penanaman pepaya California itu seluas 3 hektar. Itu dikelola oleh Bundes. Masyarakat yang digaji menanamnya, yang digaji pembersihannya, masyarakat yang digaji nanti setelah adanya hasilnya, itu berbagi dengan pengelolaan Bundes. Kita pemerintah desa hanya mengawasi saja, bagaimana sehingga ada muncul lagi pendapatan asli desa di situ.
muncul lagi pendapatan asli desa. Seperti kita di Desa Wetuo ini, tahun 2020 PAD 135 juta. Tahun 2021 PAD-nya 203 juta. 203 juta. Dan mungkin kalau dilihat dari 142 desa, mungkin salah satu desa yang mendapatkan PAD dari ratusan juta adalah Desa Wetuo. Dan itu kita melirik dari hasil studi banding yang kami laksanakan kemarin di Desa Pombok. Di Desa Pombok yang ada di Klaten, kami studi banding di sana. Ternyata kalau kita menunjukkan satu pendapatan asli desa, semuanya akan bisa jadi. Seperti prosesnya tadi itu ada metodenya, ada kebijakan-kebijakan pemerintah seperti jalan-jalan desa yang belum disentuh oleh pemerintah kabupaten, karena ini adalah kebijakan pemerintah kabupaten. Tidak boleh kita juga menganggarkan dengan dana desa dengan dana ADD. Makanya itu kita mengambil dana dari penghasilan asli desa untuk bagaimana caranya menimbun jalanan-jalanan yang berlubang ini supaya masyarakat tidak mengeluhkan, masyarakat tidak memberikan perbincangan baik di media maupun kalau ada pertemuan-pertemuan di desa. Terus Pak, bagaimana pandangan Bapak sendiri jika suatu kebijakan yang telah diambil tersebut tidak berjalan di pemerintahan itu sendiri, Pak? Kalau pandangan dari pemerintahan desa misalnya tidak berjalan, terus terang kami sudah berjalan 4 tahun. Kebijakan yang kami dapatkan ini sepertinya belum ada yang saya dapat tidak berjalan. Tetapi kemungkinan kalau ada kebijakan dari sektor atau lini manapun yang tidak berjalan itu, pasti kami melaksanakan bagaimana perbaikan sehingga kebijakan itu kembali berjalan. Baik Pak, jadi permasalahan apa saja yang sering dihadapi pemerintahan Desa Wetuo ini, baik dalam metode penelitian kebijakan maupun dalam pengimplementasian kebijakan itu? Kalau permasalahan yang kami hadapi sebenarnya sangat banyak permasalahan yang kami hadapi. Tetapi alhamdulillah permasalahan itu tergantung juga dari pemerintahannya. Kalau memang seperti hanya satu jarum mesin, kalau jarum mesin itu lemah atau bengkok, otomatis pasti mempunyai kebijakan yang banyak permasalahan. Makanya tadi saya bilang selama pemerintahan kami, dan memang tidak pernah juga kami merasa bahwa saya adalah pemerintah desa, saya adalah kepala desa. Saya selalu di mana-mana pun ada memberikan sambutan, saya selalu mengatakan saya adalah pelayan masyarakat. Beda dengan dulu adalah pemerintah. Sekarang kami pribadi menganggap kami adalah pelayan masyarakat dan memperlihatkan ke masyarakat bagaimana caranya bahwa mendapatkan satu desa yang desa tertinggal menjadi desa berkembang. Dan memang banyak permasalahan yang kita dapat, seperti kemarin kalau kita salah satu contoh di Desa Wetuo, permasalahan yang dapat kami alami kemarin di sini dalam pemerintahan membuat satu kebijakan adalah permasalahan tentang tanah. Tetapi saya akan mengeluarkan sehingga permasalahan-permasalahan itu tidak muncul. Kami akan memasukkan pengukuran sistematis lengkap dari pertanahan, sehingga
kita sudah tahu bahwa di sini letak ada permasalahan tanah. Daerah sini ada permasalahan tanah. Karena kita betul-betul mengeluarkan sertifikat. Sekarang kan istilah dulu kan PRONA, sekarang PTSL, pengukuran sistematis lengkap. Dan disitulah kami membuat satu kebijakan besar. Proses penadministrasian ini dengan SK 3 Menteri harus masyarakat membayar nilai 250.000 per satu bidang. Itu SK 3 sudah disahkan oleh 3 Menteri itu. Dan memang kewajiban itu membayar 250.000 satu bidang. Kami dari pemerintah desa bersambung tadi, di mana mendapatkan PAD? Di mana mendapatkan PAD? Sumbernya dari itu. Sumbernya dari itu tadi. 250.000, yang 200.000-nya ini kasih masuk sebagai pendapatan asli desa, 50.000-nya ini sebagai administrasi untuk kelengkapan berkas masyarakat, pengusulan ke pertanahan. Nah, itu yang sangat sulit untuk dikaji untuk oleh pemerintah desa. Tapi alhamdulillah kami di WTO ini sama-sama menunjukkan pendapatan asli desa. Itu yang sangat utama. Alhamdulillah ada sebenarnya yang kami dapat, tapi itu tetap permasalahan itu kami selesaikan dengan baik. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih karena Bapak sudah bersedia menjadi narasumber kami pada wawancara kali ini. Dan tentunya apa yang kami dapatkan sangat-sangat bermanfaat terkait dengan penelitian kami mengenai implementasi kebijakan publik di sektor kepemerintahan. Dan sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih. Nah, itulah tadi hasil bincang-bincang kami dengan Kepala Desa Waituo. Ya, kami sangat-sangat terkesan terhadap sikap dan kepemimpinan beliau. And see you next time. Assalamualaikum.